Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mengaji dan apa yang saya baca insyaallah saya terangkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghashiyah. Wujuhun yawmaidin khasi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min aynin aniyah. Laysa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man wala. Wardallahumma liman yakhsha rabbahu min ashabi Rasulillah wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'illah, amma ba'du. Kalau ceramah nggak pakai mimbar nih nggak enak, nggak ada yang dipegang. Sudah gitu mic-nya nggak dipegang juga, adanya di kepala saya. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para asatid, tokoh-tokoh masyarakat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan membahas tentang amilatun nasibah, dengan membawa surat Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai yang ke-7. Sebab terus terang aja, banyak orang yang kerja keras tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya kepada para ikhwan dan akhwat, mau nggak kerja sama saya? Kemudian 1 bulan kerjanya lembur juga. Sudah begitu di akhir bulan tidak digaji, uang lemburnya tidak dikasih. Sudah begitu, bukan cuma begitu, itu masih bagus, tidak digaji, uang lemburnya nggak dikasih. Sudah begitu dikasih sanksi lagi. Mau? Yeah. Itu biasanya orang seperti ini insya Allah akan keluar dari pekerjaan tadi sambil mengatakan apa? Ya nasib. Ya. Ini yang disebut dengan nasibah. Bilang apa ibu-ibu? Baik, untuk mengawali ini saya merasa tidak datang tadi kok, merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidup saya. Saya harus datang, ingin ketemu dengan ustadz-ustadz yang saya cintai ini, Ustadz Fauzan, Ustadz Hamzah, Ustadz Husin.
belum tentu sebulan sekali ketemu. Kalau wajah-wajah mereka nggak ganteng wajar, karena sudah mulai menua. Tapi hati mereka makin tua makin ganteng. Allah berfirman, hal ataka hadisul ghasyiyah, telah datang kepada kalian, dan kedatangannya pasti. Atau apakah telah datang kepada kalian, dan kedatangnya pasti terjadi. Sebab kalau enggak pasti terjadi, buat apa Allah ini menciptakan alam semesta ini? Ada ujian, pasti ada balasan, ya. Ada dunia, pasti ada akhir. Ya. Enggak mungkin ujian terus enggak ada pengumuman. Selalu ada. Jadi secara logika akhirat itu adalah keniscayaan, pasti datang, nggak mungkin tidak datang. Jadi orang yang tidak percaya kepada akhirat itu adalah orang yang tidak menggunakan akal, dan hidupnya biasanya selalu akal-akalan. Jadi Allah bertanya, bukan berarti Allah tidak tahu, tapi mengingatkan kepada kita. Apakah telah datang kepada Anda mulai dari zamannya Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi-Nabi sampai kepada Nabi Muhammad, hadisul ghasyiyah. Kalau dalam terjemahan biasa diterjemahkan al-ghasyiyah dengan hari pembalasan. Tapi mengapa hari pembalasan ini disebut dengan al-ghasyiyah? Allah berfirman dalam surat Al-Lail, wal-laili idza yakhsha. Dari khasya yakhsha artinya menutupi. Pada waktu itu setiap orang yang memasuki hari pembalasan ini akan tertutupi dengan masalahnya. Yang tidak baik akan ditertutupi oleh rasa ketakutannya. Ibu-ibu, bapak-bapak, pernah nggak ketakutan? Itu baru sedikit itu. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf. Dan kami uji dengan sedikit yang namanya ketakutan, baru sedikit. Membunuh orang itu gampang. Jadikan orang semua negeri itu membenci dia, meneror dia. Lama-kelamaan dia akan mati secara bertahap. Apalagi kalau seandainya di dalam rumah itu juga membenci dia, pembantunya membenci dia, supirnya membenci dia, sehingga yang bersangkutan keluar kamar aja takut. Makan yang disajikan oleh pembantunya juga takut diracuni. Insya Allah dengan ketakutan tadi dalam waktu cepat orang itu mati. Makanya kita selalu doa, ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ya Allah yang memberikan keamanan bagi orang-orang yang takut, berikan rasa aman kepada kami terhadap apa yang kami takuti. Ya enggak? Saya ulangi lagi, baru sedikit rasa takut aja menjadikan hidup kita menderita. Kembali, al-ghasyiyah. Jadi di waktu itu orang-orang yang di dalam hidup dunianya ini tidak lulus ujian, maksiat, berbuat kemungkaran, berbuat fahsya, atau melakukan ibadah secara fisik tapi tidak ikhlas, hanya menjadikan agama sebagai alat untuk menipu orang, Allah sebagai alat untuk menipu orang, Nabi Muhammad dibuat alat untuk menipu orang, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu Allah akan membongkar semua itu. Dalam bentuk apa? Orang selalu jujur kepada dirinya. Dia akan takut terhadap segala sesuatu yang pernah dia lakukan di dunia itu. Waktu dibangkitkan dalam keadaan ketakutan dan rasa takut yang luar biasa ini menutupi dirinya. Orang kalau sudah tertutupi oleh rasa takut, stres. Tapi insya Allah di akhirat tidak ada stroke,
Kalau stroke harus dibawa ke rumah sakit masalahnya. Di sana nggak ada rumah sakit. Kan dikatakan di akhirat itu tidak ada kematian, tetapi tidak ada kehidupan yang layak bagi orang yang tidak baik. Makanya disebutkan apa? La yamutu fiha, tidak mati dan tidak ya. Baik. Kelihatannya bicara dalam keadaan gak enak, saya nggak sehat tuh, lebih tenang saya ngomongnya. Saya teruskan. Jadi disebut dengan al-khasyah karena setiap orang akan tertutupi oleh apa yang menimpa dia. Boleh. Jadi mereka-mereka yang berbuat tidak baik di dunia ini akan dibangkitkan dengan tertutupi oleh rasa takutnya. Saya teruskan. Wujuhu yawma idin khasyiah. Subhanallah. Pada waktu itu ada dua wajah. Ada wujuhun yawma idin khasyiah, ada yang wujuhun yawma idin na'imah. Saya bahas yang khasyiah saja. Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun, dalam surat Al-Ma'arij yang terakhir. Orang-orang yang dulu di dunia mengabaikan ajaran Allah dan Rasulnya, atau menjadikan Allah Rasulnya dan kaum beriman sebagai alat untuk kepentingan dirinya, orang yang seperti ini nanti dibangkitkan khasyi'atan absaruhum, mata-mata mereka tertunduk, tarhaquhum dhillah, diliputi oleh rasa hina yang luar biasa. Katanya Allah, itulah hari yang dulu pernah dijanjikan kepada mereka. Hari ini seorang manusia bisa menipu Allah dan Allah memberikan kebebasan, tapi pada waktunya nggak tahu kapan, di dunia maupun di akhirat. Di akhirat pasti semua penipuan-penipuan itu terhadap Allah akan dibongkar. Oleh karena itu ibu-ibu, bapak-bapak, mulai sekarang janganlah sekali-kali kita menipu Allah dan Rasulnya. Saya teruskan. Amilatun nasibah. Amilah artinya pekerja keras. Salat 5 kali sehari. Di mana? Di masjid. Bagaimana enggak di masjid? Karena dia marbot masjid. Kalau seandainya yang bersangkutan jadi marbot masjid, ngurus masjid, semua masjid melakukan itu semua cuma sekedar mendapat gaji bulanan, hati-hati. Nanti nasibah, cuma dapat gaji bulanan tapi tidak mendapatkan kenikmatan di akhirat. Jadi penceramah hebat, kesohor. Kalau seandainya yang bersangkutan di waktu di pondok pesantrennya belajar, tujuannya biar menjadi ustadz, karena jadi ustadz lebih gampang ketimbang jadi dokter. Dan jadi dokter pun dengan program pemerintah yang sekarang BPJS, sulitnya juga mendapatkan uang yang banyak. Jadi ustadz lebih gampang kaya dan mendapatkan uang. Dan waktu berdakwah cuma urusannya itu. Hati-hati, dia akan jadi amilatun. Nanti di akhirat bilang apa ibu-ibu? Ya nasib. Bilang apa? Ya nasib. Betul. Pegang itu kata-kata kunci, ya nasib. Setuju Ustaz ya? Apa itu? Baik. Kita lihat sekarang ini lebih luas lagi. Banyak orang bertanya kepada ustadz-ustadz kita. Ustadz, ada orang
yang hidupnya selalu akrab dengan kegiatan sosial, bahkan nyaris hidupnya bersama dengan orang-orang papa dan miskin, dan dia bukan muslim. Apakah orang seperti ini nanti termasuk amilatun nasibah? Hatinya baik, dermawan, nyaris tidak pernah lihat bahwa dia jahat kepada orang. Tapi Ustadz, tetangga saya ada Pak Haji, subhanallah, hajinya 2 kali. Haji Muhyiddin, umrahnya berkali-kali, tapi bakhilnya luar biasa. Ngerasain orang nggak boleh, tapi kalau ngerasain orang yang ada di sinetron nggak apa-apa. Simbol agama ada di kepalanya, pakai kopiah putih seperti saya. Simbol agama ada di bajunya dengan pakai gamis karena ingin menyontoh Nabi Muhammad. Semua simbol ada pada dirinya. Simbol Bapak ya. Kalau ada macan besar sebesar Bintaro, kalau cuma gambar gak menakutkan orang. Tapi kalau diberitahu oleh Ustadz Fauzan, Ustadz di kamar ada anaknya macan, kelihatannya pengajian kita bubar lah hari ini, karena dia macan sungguhan. Simbol semua ada, tapi apa yang terjadi? Kita tidak tahu hati orang yang bersangkutan. Tetapi yang bersangkutan bakhilnya luar biasa Ustadz. Mana yang lebih baik? Muslim yang tidak bermoral baik atau non muslim ini tapi berakhlak baik? Ini kaitannya dengan kajian kita, gak ada kaitannya dengan politik. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, kita lihat dengan jeli. Saya mau tanya, orang yang muslim tetapi tidak beriman Allah adalah Maha Esa, tidak beriman dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, apakah yang bersangkutan waktu mendermahkan hartanya itu hartanya dia atau hartanya Allah? Waktu yang digunakan oleh dia waktunya dia atau waktunya Allah? Segala sesuatu fasilitas yang ada pada dirinya, mulai dari telinga, mulai dari mata, mulai dari akal, sampai dia begitu hebat, itu milik dia atau milik Allah? Yang salah paling besar bagi orang ini, tidak menafikan bahwa apa yang dilakukan itu adalah baik. Dia mempunyai rasa humanis, menghormati manusia, sayang kepada yang papa. Jangan dinafikan itu adalah merupakan perbuatan yang baik. Mata kita tidak boleh rabun melihat yang baik adalah baik. Tapi ingat, segala sesuatu yang dilakukan di dunia itu adalah duniawi. Apakah orientasinya itu duniawi atau ukhrawi? Ini yang perlu dipertanyakan. Apakah dikatakan sebuah kebaikan orang yang mendermakan hartanya Allah, waktu pemberian Allah, fasilitas semua dari Allah, kemudian yang bersangkutan kita katakan baik, sedangkan dia tidak berbuat baik kepada sang pemberi? Seperti saya memberikan, maaf, Allah di atas semua perumpamaan ya. Ini hanya ingin supaya paham. Saya kasih bapak-bapak, ibu-ibu modal, kesempatan kerja, waktunya saya kasih, pasar saya kasih, semuanya saya kasih. Begitu bapak-bapak, ibu-ibu berhasil menjadi orang yang hebat, kemudian melupakan kepada yang memberi, apakah orang yang seperti itu dikatakan bermoral baik? Muslim yang penuh badannya dengan simbol-simbol Islam, dia sholat, dia macam-macam, tidak bermoral juga tidak baik. Tapi ada kebaikan pada dia, masih ada rasa keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak ada kenikmatan yang paling tinggi kecuali adalah Islam dan keimanan kepada Allah. Ini cerita terkait di zamannya sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Pernah ada seorang pendeta
hidupnya selalu di tempat ibadahnya. Yang bersangkutan luar biasa solehnya sesuai dengan agamanya. Habis waktunya itu. Tapi sayang, Tuhan yang dia yakini adalah batil, dan dia meyakini ada anak Tuhan selain Allah yang dia yakini. Apa yang terjadi? Semua amal perbuatannya digugur disebabkan karena keimanan yang salah. Orang yang seperti ini masuk dalam kategori amilatun nasibah. Alhamdulillah kita beragama Islam, alhamdulillah kita beriman Allah itu ahad, alhamdulillah kita beriman Allah itu samad, alhamdulillah Allah kita beriman bahwa Allah itu lam yalid wa lam yulad. Jadi kesimpulannya lam yakun lahu kufuwan ahad. Saya teruskan, kalau ini masih mudah, sangat mudah, bahwa orang dikatakan amilatun nasibah kalau tidak didasarkan kepada keimanan kepada Tuhan yang benar, ya. Jadi ibu, syukurilah yang ada ini dengan apa? Belajar dan belajar, mendalami agama dan mendalami agama, dan diamalkan dengan ikhlas. Sebab ikhlas dengan tauhid itu merupakan sesuatu yang selalu berjalan seiring. Kalau benar keyakinan kita kepada Allah, insya Allah akan ikhlas amal perbuatan kita. Yang kedua, termasuk amilatun nasibah. Gak tahu nanti ya nasibnya seperti apa, wallahu alam. Urusannya masuk ke neraka langsung, transit masuk surga, transit neraka, itu urusannya Allah, ya. Ya, kalau umrah transit masih bagus. Yang nggak enak itu masuk surga iya. Mau nggak transit? Ya. Ustadz, kalau nggak ada yang langsung nggak apa-apa deh, masuk surganya transit betul. Kita berharap masuk surga tanpa melewati nerakanya. Nah, iman benar dalam dataran akal benar. Kalau dia ditanya Tuhanmu siapa, gampang, pintar ngomongnya. Nulis bagus. Cuma permasalahannya adalah iman itu yang benar tidak melahirkan moral yang baik. Muslim agamanya, tapi moralnya nggak baik. Subhanallah. Ada seorang model seperti saya. Di satu pengajian bahas tentang ghibah. Ghibah itu ngerasanin orang yang nggak ada. Meskipun yang dibicarakan itu baik dan benar, tapi kalau menjatuhkan nama orang itu nggak baik. Apalagi kalau dusta. Sudah bahas tentang ghibah, bagus keterangannya. Al-Quran dibawa, semua dibawa. Cuma yang jadi masalah, pas waktu khutbah dia juga ghibah terhadap ustadz yang lain. Ustadznya tidak ada di situ, dirasani di mana-mana, di dalam pidatonya, dalam tulisannya, semua, dan tidak pernah menghadirkan orang yang bersangkutan, membuat cerita bohong di mana-mana. Ini termasuk bagian dari amilatun. Saya pernah satu mobil dengan seseorang, pintar juga. Saya juga makhluk yang mempunyai kekurangan, banyak kekurangannya. Pas duduk, karena mungkin satu warna, satu ormas, ya, apalagi satu semua warnanya. Apa yang terjadi? Karena sama, jadi merasa bebas. Yang dicaci maki ustadz ini, kiai ini, semua bilang. Tapi bilang, kenapa mulai tadi kamu ngerasanin orang? Ya, antar kita. Tapi Allah ada di antara kita. Allah Maha mendengar apa yang kita omongkan. Allah mengetahui apa yang kita omongkan. Allah ada di mana-mana dan Dia Maha Esa. Kenapa Anda harus mengatakan begitu? Terus teman saya mengatakan, kenapa Anda membelain orang-orang di luar kita? Bukan. Siapapun yang tertindas harus dibelahi karena Allah. Dan orang ghibah itu dosanya besar.
menzolimi orang lain, seakan-akan kita memakan daging saudara kita, waktu saudara kita itu tidak ada di hadapan kita, dia nggak bisa membela diri. Bahkan dalam sebuah hadis, kalau memang sahih itu hadis, mengatakan orang yang hibah sama dosanya dengan orang yang zina dengan 70 orang. Kalau ini kita lakukan berkali-kali, apa yang terjadi? Pahala salat kita gugur, banyak ibadah kita gugur. Kalau ini sudah gugur, apa yang terjadi? Amilatun, sulit kelihatannya. Saya ngomong aja mengatakan sulit mengamalkan, dan kita yuk bersama-sama mengamalkannya. Ada lagi yang lain. Subhanallah, saya nggak mau membicarakan tentang masalah orang suka maulid atau tidak. Bukan itu yang saya bicarakan. Boleh nggak kita ngaji di sebuah pondok pesantren, belajar sama kiainya, dapat ilmu dari kiai itu luar biasa, kita menjadi orang yang pintar, tetapi ujung-ujungnya kemudian tidak menghormati orang yang telah memberikan ilmu kepada kita? Boleh nggak? Nggak boleh. Kita hormati kiainya, kita hormati istrinya, kita hormati keluarganya, kita hormati sahabat-sahabat sang kiai karena hormat kita kepada si kiai. Ini ada orang, saudara-saudara kita, subhanallah, mendapatkan kebenaran dari Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang yang hebat karena ajaran Nabi Muhammad. Di mana-mana dia dipanggil orang karena Nabi Muhammad. Kalau bukan karena Nabi Muhammad nggak akan dipanggil orang. Tapi apa yang terjadi? Kadang-kadang Nabi Muhammad dipanggil seperti dia memanggil adiknya. Risih saya kalau saat pribadi kalau mendengar orang mengatakan Muhammad itu. Coba kalau Pak Lurah dikatakan namanya Abdul Rahim, Abdul Rahim itu. Ingat, alhamdulillah kita menjadi umat Nabi Muhammad. Allah aja menghormati Nabi Muhammad. Tidak pernah nama Nabi Muhammad disebut di dalam Al-Quran dengan kata-kata ya Muhammad. Memanggilnya dengan julukan yang luar biasa, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Dan disebut kadang-kadang subhanalladzi asra bi abdihi, luar biasa. Allah itu Khalik, manggil ya Muhammad nggak apa-apa, itu pun memanggilnya dengan sopan. Kita ada orang namanya Umar Ibrahim, semoga tidak terjadi, itu pun dihormati orang karena Nabi Muhammad, ya enggak? Karena mengajarkan ajarannya Nabi Muhammad. Majlisnya majlis Nabi Muhammad. Ini majlis mau dikasih nama majlis Rasul atau tidak, tetap majlis Rasul, bukan majlis saya, bukan majlisnya Baituna, Majlisul Rasul di mana saja. Jadi kita ini pada dasarnya adalah khuddam, adalah merupakan pembantu-pembantu, kuli-kulinya Nabi Muhammad. Tetapi apa yang terjadi? Kadang-kadang suara kita lebih tinggi daripada suaranya Nabi Muhammad. Kalau zaman Nabi dulu suaranya tinggi, suara secara verbal. Kalau sekarang enggak, semua majlis yang di situ ada Nabi Muhammad digunakan untuk kepentingan pribadinya, biar dirinya terkenal, tetapi Nabi Muhammad tidak penting. Kadang-kadang majelis Rasul digunakan untuk manfaat kepentingan duniawi semata. Ingat, hati-hati, orang yang seperti ini bukan cuma nggak dapat gaji, tapi akan mendapatkan marah dari Allah SWT. Dalam surat Al-Hujurat, orang yang kurang ajar kepada Nabi Muhammad sedangkan dia mendapatkan manfaat dari Nabi Muhammad, dikatakan antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Semua amal kita itu kalau kita kurang ajar sama Nabi Muhammad, semuanya gugur. Sholat kita gugur, dapat ilmu
Dari sang kiainya nggak dihormati. Dapat ilmu dari Nabi Muhammadnya tidak dihormati. Oleh karena itu kalau orang hormat dengan Nabi Muhammad, jangan dituduh-tuduh keterlaluan. Mereka adalah pecinta yang luar biasa. Saya yakin pecinta Nabi Muhammad dimanapun di dunia ini tidak pernah menuhankan Nabi Muhammad. Puasa kita gugur, haji kita gugur, semuanya gugur karena nggak mau hormati Nabi Muhammad. Kalau nggak mau hormati Nabi Muhammad, berarti yang bersangkutan akan mendapatkan amarahnya Allah. Kalau Allah marah, semuanya gugur. Kalau itu yang terjadi, apa yang terjadi? Dibangkitkan di alam mahsyar, nanti kita akan mengatakan, ya nasib. Baik, saya nggak akan memperpanjang kata. Jadi amilatun nasibah, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Satu adalah keyakinan akan Allah. Kalau tidak ada amal perbuatan apapun yang kita lakukan akan Kedua adalah kalau keyakinannya benar, tapi kalau moral kita tidak baik, dikhawatirkan banyak amal-amal kita juga kan dikatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang paling sempurna iman seseorang itu yang paling baik moralnya. Berarti iman sama moral itu berjalan seiring. Nah, bagaimana bagi orang-orang yang akan nanti dibangkitkan di alam mahsyar ini dan dikatakan sebagai amilatun nasibah? Dikatakan tasla naran hamiyah. Gak perlu saya terangkan, saya terjemahkan aja. Akan masuk dalam sebuah neraka hamiyah yang akan membakar tubuh orang yang bersangkutan. Panasnya luar biasa. Tusqa min ainin aniyah. Diberi minum air dari sumber yang sangat panas airnya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Bagi yang bersangkutan tidak ada makanan kecuali makanan yang berduri-duri. La yusminu wa la yughni min ju'. Makanan yang seperti ini tidak pernah menjadikan badan kita menjadi samin, menjadi gemuk. Ya, gemuknya akhirat sehat. Ini gemuk yang sehat, bukan gemuk yang tidak sehat ya. Ada gemuk yang tidak sehat. Ya. Ustadz kita masya Allah gemuk-gemuk semuanya. Ya, alhamdulillah. Doakan ustadz kita, insya Allah pahalanya gemuk, badannya kurus ya. Iya. Saya selalu kalau di pengajian saya bilang, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ngasih makan ustadz yang sehat-sehat, ya, jangan kepala kambing, kemudian hal-hal kolesterol itu jangan kasih. Nanti ustadznya cepat meninggal dunia. Jamaahnya yang panjang umur karena nasinya kotak-kotak pakai menggunakan sayur dan lain sebagainya. Jangan dimanjakan ustadz kita dengan begitu. Berilah makanan yang sehat. Ya, biar kasih rumput-rumputan ustadz kita, ya. Kasih rumput-rumputan. Iya. Tapi jangan kemudian kalau ustadznya tanya kok rumput-rumputan. Nah, itu kalau jawabannya nggak baik bermasalahannya. Saya pernah ada satu teman datang ke saya, ketepatan turunan Arab. Loh Ustadz Umar, kenapa ini kok semuanya makanannya rumput-rumputan semua? Pecel. Iya, kambingnya kita. Itu makanan yang sehat-sehat. Ya. Sehat bukan cuma urusan pola berpikir sehat, hati sehat, pola makan juga sehat. Ya. Baik. Jadi badannya tidak gemuk, la yusminu wa la yughni min ju', dan makanan seperti ini tidak mengenyangkan. Para ikhwan dan akhwat, saya tidak akan berpanjang kata. Saya mungkin enggak mohon izin, mulai agak berkeringat sedikit ya. Jadi saya berharap dengan apa yang saya sampaikan untuk diri saya, yuk kita mulai hidup ini yang pendek ini. Setiap jengkal dalam kehidupan kita ini betul-betul kita menjadi amilah, tetapi betul-betul melahirkan pahala-pahala yang luar biasa, bukan amilatun nasib. Jaga tauhid kita dan jaga moral kita. Dari saya sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.